Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Sobat Unamin TV. Kembali lagi bersama kami di Pod Sedikit, podcast diskusi intelektual. Tapi hari ini kita mau bahas tentang yang ringan-ringan saja nih. Jadi teman-teman, pada hari ini tuh saya merasa berbeda dan luar biasa sekali karena mengikuti serangkaian acara yang cukup padat penjelasannya dan cukup padat pembahasannya dan juga dihadiri oleh orang yang luar biasa sekali yang memang mungkin teman-teman juga sudah tunggu-tunggu hadir di Unamin. Nah, mungkin saya sapa dulu nih, kita kedatangan tamu spesial dan istimewa, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Paulus Waterpau MSI. Bapak selamat datang di Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin, Bapak. Bapak, ini kebetulan karena saya memohon Bapak punya waktu mungkin tidak banyak juga. Kita mungkin lebih membahas terkait Bapak punya keseharian yang lebih santai. Saya baca Bapak punya profil. Kebetulan saya nih anak Google dan juga saya juga alumni Jatim juga. Saya Sangan Tahun dan Surabaya, Pak. Jadi lumayan juga. Nah, Pak. Bale aja berarti. Ya, Bale aja, Pak. Nah, jadi ceritanya nih mungkin saya sama Bapak ini anak Papua tapi bahasa Jawa juga cukup lancar juga. Jadi Bapak, saya baca di Bapak punya profil itu, Bapak pernah menjadi Kapolda di Sumatera Utara kalau tidak salah. Bapak punya track record juga menjadi Kapolda pertama di Papua Barat, kemudian Kapolda juga di Papua dan mungkin pada saat menjadi Kapolda Papua ini yang saya mengikuti Bapak punya sosial media. Saya melihat di situ kesehariannya, saya melihat timnya Bapak itu sangat anak muda dan sangat millennials. Kebetulan di Unamin ini Bapak, kita mahasiswa-mahasiswa tuh sekarang itu menggebu-gebu, punya semangat-semangat millennials dan punya jiwa-jiwa muda. Terbukti dari mereka-mereka yang punya karya, punya semangat yang luar biasa. Tetapi ini yang lebih spesial adalah biasanya orang tua yang disebut ranah imperial itu biasa tidak melek teknologi. Tetapi yang saya lihat dari Bapak punya profil dan di Bapak punya sosial media yang saya ikuti, ini Bapak tampil dengan personal branding yang anak muda jadi suka begitu Bapak. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit terkait hal itu, silakan Bapak. Ya kalau itu mungkin saya dari dulu memang sukanya apa ya, fashionable. Jadi artinya tampil itu tidak hanya tampil gitu. Saya dulu suka rapi gitu ya. Kalau laki-laki suka maco gitu lah istilahnya. baik. Dari dulu. Dari dulu. Jadi saya selalu coba untuk tampil dengan baik gitu. Hanya saja ya karena kadang-kadang ya di dalam konteks pertemuan atau apa dengan para pihak gitu ya, saya lebih suka menggunakan pakaian santai. Ya. Gitu. Training terutama. Oh, Saya baik. lebih suka bertraining ria gitu. Biar lebih leluasa Pak. Leluasa. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini kebetulan kan Bapak mungkin menurut saya pertama kali menginjakkan kaki di Universitas Muhammadiyah Sorong, Unamin. Saya mau bertanya terkait impresi Bapak pertama kali menginjak kaki di Universitas Muhammadiyah Sorong. Mungkin penyambutannya, terus ekosistem akademinya. Nah, mungkin Bapak sedikit merasa walaupun masih singkat tadi, mungkin Bapak bisa cerita sedikit impresi Bapak bagaimana dan harapan kami di akademisi di Universitas Muhammadiyah Sorong untuk Bapak ini seperti apa, Pak? Silakan. Ya, yang pertama pasti apresiasi lah ya. Sangat berapresiasi karena saya kaget juga tadi kok ada penyambutan yang baik dari adik-adik mahasiswa ya. Saya tanya sama Pak Rektor, ini semua mahasiswa? Iya, semua mahasiswa. Kemudian mereka berkelompok-kelompok memang membuat grup-grup seperti itu. Jadi tampilannya pasti berbeda-beda dengan membawa semangat Nusantara sebenarnya. Membawa beberapa tari-tarian yang mewakili ya dari daerah Papua Barat sendiri maupun Nusantara. Itu saya suka banget. Menurut saya itulah contoh bagaimana anak muda yang memiliki memiliki kompetensi, tapi juga yang paham bagaimana mereka itu ada untuk apa gitu. Saya kadang-kadang pingin gitu ya, rindu untuk menyatakan pada pemuda yang lain atau pemuda-pemudi yang lain, ya kenapa kalian tidak seperti ini? Ada potensi yang kalian miliki, talenta yang kalian punya, mulai dari bidang seni itu macam-macam ya. Angkat dong itu. Demikian juga dengan olahraga dan kemampuan-kemampuan yang lain, akademik dan lain sebagainya itu.
wujudkan gitu. Jadi jangan dipadamkan, jangan karena malu, gengsi dan lain sebagainya gitu. Karena itu saya dulu kecil Surabaya, saya buktikan seperti itu. Makanya saya kan dalam beberapa hal tuh menguasai gitu. Betul. Karena saya merasa bahwa ya itu hidup seperti itu, normal saja. Kita teman-teman kita mampu memproseskan diri dengan misalkan cabang olahraga, ya kita sama-sama olahraga dong. Betul. Ketika mereka olahraga kan macam-macam. Ketika mereka dalam tingkat kebisaan hobi musik misalnya, ya kita musik. Kita gitu. juga bisa. Makanya saya kan selalu kalau jadi Kapolda dulu tuh di Sumatera Utara terutama tuh, kalau saya di jalan misalkan bertemu dengan anak-anak yang ngamen itu ya, saya ajak duduk gitu, yuk kita nyanyi sama-sama. Waktu saya, ini anak bagus nih, dan mereka mahasiswa, rata-rata mahasiswa yang selain dia hobi, dia dapatkan sesuatu kan dari pertemuan seperti itu, dan dia memupuk rasa percaya dirinya dengan hal tampil seperti itu kan sebenarnya kan melatih diri untuk bisa tampil di mana-mana. Artinya dia akan membawakan rasa percaya diri itu. Baik, Bapak. Dengan Bapak menjadi representasi secara tidak langsung orang Papua di pusat, saya melihat Bapak kan latar belakangnya juga memang sudah budayanya ini sudah paham nih, pengalamannya sudah belajar banyak, soft skillnya juga, hard skillnya juga. Nah, di pusat ini Bapak merepresentasikan diri itu seperti apa untuk mewakili orang Papua begitu? Apakah harus kita juga kan biasa kita ini di timur ini terkesan stereotipnya malu-malu gitu, Bapak. Jadi apakah Bapak di sana melihat seperti apa begitu? Silakan. Saya tidak tahu, tetapi artinya pembentukan karakter diri saya itu ya tadi alhamdulillah ya, puji Tuhan, saya tumbuh besar di Surabaya gitu. Jadi anak-anak Surabaya itu dari dulu kompak, sukanya itu bersama gitu. Setuju. Makanya kata orang kan, mangan orang mangan, yang penting Gombol. Itu. Betul. Jadi kami terpupuk sejak kecil. Kemudian dalam segala hal itu kami suka dengan kebersamaan. Sehingga itu terbawa sampai sekarang. Makanya saya kan dalam melihat sebuah permasalahan itu, kalau ini masalahnya untuk menguntungkan diri sendiri, enggak usah. Tapi kalau ini kemaslahatannya untuk banyak orang, untuk kepentingan bersama, itu saya suka. Apalagi misalkan dalam pengabdian misalkan di kepolisian ya, untuk kepentingan institusi kepolisian. Saya berjibaku itu, kerja sungguh-sungguh itu. Makanya pimpinan senang. Jadi saya orang yang sering mengalahkan kepentingan pribadi untuk kepentingan institusi, kepentingan negara lah, katakan begitu. Makanya saya kadang-kadang merasa aneh aja kalau ada orang yang terlalu kaku, tidak fleksibel, dia terkungkung dengan hidup dalam kotak tempurung gitu. Aneh gitu, bagi saya itu aneh. Kok ada manusia yang seperti itu ya? Padahal dunia ini begitu luas. Itu luas sekali gitu. Apalagi anak muda kita yang sekarang kan bagaimana aja kalau pandang mereka dan hubungan konektivitas mereka itu harus dibangun. Betul. Tidak hanya di lingkaran komunitas mereka, tetapi juga sudah seantero dunia, apalagi yang sudah punya kemampuan bahasa, kemampuan intelektual. Bangunlah itu semua dengan baik tentunya. Welcome semua itu pasti. Saya dalam posisi itu memaknainya, sehingga makanya di teman-teman di lingkungan tugas itu mereka ya menerima saya apa adanya gitu. Oh kalau Paulus ya begitu orangnya gitu, tidak berpihak. Saya pernah dapat penjelasan dari pimpinan kami langsung, Pak Kapolri waktu Pak Tito ya, beliau sampai pernah ngomong, ini kakak besar ini orangnya tidak pernah punya blok, tidak pernah berpihak ke A, B, C. Jadi artinya ada pimpinan yang begini terus mati hidup dengan pimpinan itu. Sementara yang lain diabaikan. Enggak, dia bekerja proporsional saja. Makanya sampai sekarang ya tetap terpakai. Mau dipimpin oleh senior, teman maupun junior, ya begitu keadaan saya itu. Makanya mereka tahu itu. Dan pimpinan satu yang suka dengan saya, menurut saya itu ya, saya soluser. Pemecah masalah. Problem solver ya. Jadi tidak pernah bikin masalah, tapi kalau ada masalah, saya selesaikan.
Itu, tapi capek. Iya, luar Tapi biasa. dari situ nilai-nilai itu yang terus tumbuh gitu. Bukan karena jualan saya, bukan karena keinginan saya, tapi orang kan membaca itu. Sepertinya ini menjadi Bapak punya passion ya. Ya, Semakin Bapak tenggelam di dalamnya, semakin Bapak ingin kemaslahatan banyak orang, semakin Bapak tertantang dan semangat terus untuk melakukan. Selalu. Oke. Sekarang saja misalkan di BNPB ya, Ya. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, mungkin teman-teman di sini saudara asing ya. Saya sendiri juga asing, tapi saya begitu tiba di sana, saya sudah membuat beberapa ide-ide pemikiran yang sifatnya pemecah masalah. Makanya pimpinan senang. Misalnya salah satu contoh, saya mengatakan sama teman-teman, terutama staf-staf saya ya, kita tuh nggak rapat, oke. Secara konsepsional, oke. Teman-teman banyak yang punya keahlian. Tapi satu yang saya perlukan tuh, bagaimana kita mengimplementasikan Eksekusinya konsep Bang. itu, Iya. eksekusi. Nah itu saya orangnya. Eksekutor. Iya, jadi saya maksudnya konsep bagus, kebijakan bagus, konsep bagus, terus turun menjadi pelaksana. Ini harus dikawal. Nggak boleh tidak itu. Karena apa? Ujungnya nanti masyarakat yang menilai. Betul. Bapak bicara aja, tapi hasilnya Iya. ada. Outcome-nya apa ini? Outcome-nya. Itu diantaranya itu. Baik. Makanya seperti kemarin saya ke Pulau Fani, itu diantaranya. Bapak itu dalam satu hari bisa Ya. demi supaya tahu, menyerap aspirasi dan lain-lain. Sekarang kalau berpikir kembali itu terlalu nekat kita tuh. Iya Bapak. Oh Saya iya, lihat. karena biasanya seperti itu harus ada pengawalan, Betul. pendampingan istilahnya. Jadi kalau ada apa-apa di lautan bebas seperti itu, ada yang bisa membantu. Ini enggak. Bapak terabas saja. Karena mau itu tadi membuktikan sesegera itu dan bisa mendapatkan sebuah Solusi ya. permasalahan yang nanti akhirnya permasalahan itu bisa dibawa untuk dijadikan solusi. Gitu. Baik, Pak. Bapak, ini terakhir pertanyaan saya untuk Pak Paulus. Cita-citanya ini, Pak. Cita-cita dari sekian banyak pengalaman Bapak di Indonesia, karena Bapak kemana-mana, cita-cita Bapak terhadap masyarakat di Papua seperti apa? Dan mungkin khususnya anak muda, karena kita audiensi kita ini teman-teman mahasiswa ini, Bapak. Mungkin silakan. Ya, pertama kepada teman-teman mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa. Saya juga mahasiswa kemarin, baru lulus S2 di UI. Selamat, saya ucapkan Ya. selamat, Bapak. Jadi ya untuk teman-teman mahasiswa ya, ini waktu Anda gitu, ya generasi muda ya, waktu Anda di era keterbukaan ini sangat luas, manfaatkan yang baik lah. Kalau ada pikiran-pikiran yang sedikit berbeda, diskusikan, bicarakan. Tapi tidak harus semuanya dibarengi dengan protes. Saya pikir tidak harus. Protes itu juga macam-macam, tidak harus turun jalan. Tetapi lewat konsepsi-konsepsi. Tuangkan dalam berbagai diskusi, angkat sebuah problem, permasalahan itu, kemudian tuangkan juga pemikiran-pemikiran solusinya gitu. Itu baru jadi mahasiswa yang hebat. Artinya, berharap saya ke depan Papua itu, anak-anak Papua ya, ke yang OAP maupun yang non-OAP, yang sudah hidup lahir besar di sini bersama-sama, tunjukkanlah kebanggaan bagi Papua ini. Karena apa? Hanya itu yang bisa membuat kita di mata bersaudara yang lain ya, masyarakat Nusantara lainnya itu kita diajeni ya. Diajeni itu dihormati, dihargai karena prestasi, bukan karena sesuatu yang keliru, bukan karena perkeliruan, bukan karena kekerasan, bukan, tapi sesuatu yang memang memiliki nilai yang positif. Itu saja. Baik, Pak Paulus Waterpau, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak, sudah hadir di Universitas Muhammadiyah Sorong, Sama-sama. memberikan waktu, memberikan kami pengajaran dan insight yang cukup banyak, Pak. Saya beruntung sekali mengenal Bapak pertama kali, sudah bisa ngobrol sama Bapak di podcast. Mungkin ke depan kita bisa kontak-kontakan. Bapak ini sangat mudah untuk memberikan nomor HP. Ini saya sangat amazed, Pak. Tidak banyak orang yang melakukan hal seperti itu, Pak. Menjawab pertanyaan-pertanyaan secara rutin dan dengan hati. Jadi, Pak, saya terima kasih kembali kepada seluruh yang berkecimpung untuk menghadirkan Bapak Paulus Waterpau di sini, terutama Ikatan Alumni Jawa Timur juga, karena Bapak juga Jawa Timur. Saya juga kebetulan juga alumni dari Jawa Timur.
Mungkin kedepannya kita akan membangun Papua ini bersama-sama di sisi akademisi juga ataupun di sisi yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Mungkin sekian saja pertemuan kita hari ini. Bapak, saya doakan semoga sukses makin ke depannya. Amin. Seluruh apa yang Bapak rencanakan, dan kami, saya mewakili Bapak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan, juga seluruh Sivitas Akademi mengucapkan banyak terima kasih telah hadir di Universitas Muhammadiyah Sorong. Semoga kesempatan ini bukan kesempatan terakhir, tapi kita akan bisa bertemu di kesempatan yang lain. Amin. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe channel Unamin TV dan juga ikuti terus edukasi dan episode-episode dari Pod Sedikit. Dan jangan lupa nanti follow akun Pak Paulus Waterpau di bawah sini, saya taruh di bawah sini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.